Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Yusuf, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1, dan ini kartu ujian kinerja saya. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video rekam pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah Baik, sehat semuanya? Baik, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam kondisi sehat di tengah pandemi yang sedang naik-naiknya sekarang ini. Ya. Oke, ada yang puasa nggak hari ini? Saya enggak. Biasanya hari ini di hari ke-9 ya, bulan Zulhijjah itu biasanya ada yang puasa ya. Ya, bagi yang puasa selamat menjalankan ya, yang nggak puasa nggak apa-apa. Saya cek dulu gimana untuk suara saya, apakah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke ya. Selanjutnya saya akan cek kehadiran kalian ya. Saya lihat di sini 15 siswa hadir semua ya. Nah, tapi coba saya sapa dulu ya. Anugrah, ada Anugrah? Hadir, Pak. Oke, Audrey ada? Hadir, Pak. Selanjutnya mohon izin saya share screen untuk materi pembelajaran kita hari ini. Apakah sudah muncul share screen saya? Sudah, Pak. Oke, ya. Kita bertemu lagi di pembelajaran UPS ya. Dan ini adalah pembelajaran pertama di tahun ajaran yang baru di kelas 8 ya. Nah, saya ucapkan selamat, kalian sudah naik ke kelas 8 semuanya ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, seperti biasa saya ingin menyampaikan dulu aturan pembelajarannya ya. Nomor 1, kalian wajib untuk menyalakan kameranya ya. Untuk mic-nya tolong di mute ya. Nah, kecuali kalau misalkan nanti kalian mau izin atau menyampaikan pendapat gitu ya, baru di-unmute. Yang kedua, wajib menggunakan seragam lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita disiplin. Dan yang kelima, peserta didik wajib mengikuti proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan tanggung jawab. Pembelajarannya jelas? Jelas, Pak. Oke. Motivasi untuk hari ini ya, supaya kita bisa lebih semangat ya, dari Nelson Mandela ya. Nah, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Wah, hebat sekali ya. Nah, ini kata-kata dari Nelson Mandela. Nah, itu sebabnya Jepang itu dulu ketika dibom atom gitu ya oleh Amerika di Perang Dunia Kedua gitu. Yang pemerintah Jepang cari pertama kali itu adalah guru. Ya, berapa jumlah guru yang masih hidup katanya. Jadi bukan yang lain, tapi guru dulu yang dicari. Kenapa? Ya, karena pendidikan itu yang paling utama. Kita lanjutkan. Ini materi yang akan kita bahas hari ini. Ada yang tahu gambar apa ini? Gambar ASEAN, Pak. Oke, ini gambar ASEAN ya, gambar wilayah ASEAN. Apa yang kalian tahu tentang ASEAN? ASEAN adalah organisasi negara-negara di Asia Tenggara, Pak. Seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan negara-negara lain. Oke, betul ya, Audrey. Bagus sekali, Audrey. Jadi, betul, ASEAN itu adalah organisasi atau asosiasi negara-negara yang ada di wilayah Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 ya. Nah, ada 5 negara pencetusnya, Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina pada waktu itu. Ya, ada kesempatan hari ini, materi yang akan kita pelajari tentang ASEAN adalah tentang kondisi geografis wilayah ASEAN. Bisa kalian perhatikan di sini, yang akan kita pelajari itu mulai dari letak astronomis wilayah Asia Tenggara atau ASEAN, kemudian letak geografis wilayah Asia Tenggara, ya, dan juga nanti kita akan coba melihat bagaimana pengaruh kondisi geografis wilayah ASEAN itu ya dalam kehidupan ekonomi maupun kehidupan sosial budaya.
Oke, nah untuk mengetahui kemampuan awal kalian mengenai materi yang akan kita pelajari, seperti biasa kita akan adakan dulu pretest ya. Nah, pretestnya kita akan laksanakan di quizzes. Ya. Pak, maaf Pak, menjelaskan sebentar. Ya. Saya ingin bertanya, kayak kita belum doa deh Pak. Oh iya betul ya, belum doa ya. Oh, oke, terima kasih Faiz sudah diingatkan. Baik, kita ulangi ya. Berarti kita awali dulu dengan doa. Silakan, ada yang bersedia untuk memimpin doa? Saya aja Pak, Faiz. Ya, silakan Faiz. Oke. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran IPS, walaupun tadi sudah dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Faiz sudah memimpin doanya ya. Oke, kita lanjutkan ke pretest ya. Kan semuanya untuk bersiap membuka quizisnya. Silakan, ini baru virus yang masuk. Ditunggu yang lain. Ya, 2 orang lagi. Udah semua. Oke, udah ya. Berarti kita bisa mulai. Oke. Oke, Evan udah semua ya. Nah, ayo, Wisesa, Alaika. Sudah semua ya hasilnya. Nah, yang paling tinggi ada Evan ya. Yang kedua Virus, yang ketiga Reno ya. Evan betul 4, Virus betul 3 ya. Reno betul 3 ya. Oke. Yang masih kecil nilainya nggak apa-apa ya. Ini masih pretest ya. Mudah-mudahan nanti setelah mengikuti pembelajaran di post test nanti nilai kalian nanti bisa berubah ya, bisa jadi lebih baik. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu akan kalian mampu menjelaskan letak astronomis wilayah Asia Tenggara dengan tepat dan juga menjelaskan letak geografis wilayah Asia Tenggara dengan tepat. Selanjutnya nanti kalian juga diharapkan mampu menganalisis ya pengaruh kondisi geografis terhadap perekonomian dan juga terhadap kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Apakah jelas untuk tujuan pembelajarannya? Jelas Pak. Oke, berarti kita bisa lanjutkan. Nah, seperti biasa nanti penilaian yang akan saya laksanakan ada 3 ya. Untuk penilaian pengetahuannya ada post test, ada pretest tadi ya, dan juga untuk penilaian keterampilannya nanti ada unjuk kerja dan juga presentasi ya. Dan yang terakhir untuk penilaian sikapnya nanti ada spiritual dan juga sikap sosial. Ya, selanjutnya anak-anak saya sudah mengirimkan LKPD-nya ya di grup, di WA grup ya, di WA grup kelas kita. Dan juga di selain LKPD saya juga kirimkan untuk format penilaian sikap ya, penilaian diri. Jadi nanti saya harap kalian mengerjakan penilaian dirinya terkait dengan penilaian sikap sosial dan sikap spiritual ya, sesuai dengan apa yang kalian rasakan ya. Saya minta semuanya silakan untuk dibuka LKPD-nya ya, yang udah tadi saya kirimkan. Ini ya, seperti ini nanti LKPD-nya. Nah, kita akan menggunakan LKPD ini sebagai panduan pembelajaran kita hari ini. Ya, ada yang mau bantu saya untuk membacakan aktivitas pertama? Ya Pak, yang amatilah dengan seksama itu kan ya Pak? Ya, betul. Amatilah dengan seksama gambar seputar kondisi geografis wilayah ASEAN yang ditampilkan pada share screen slide PowerPoint presentasi guru di Zoom meeting. Buatlah beberapa pertanyaan sesuai dengan hal-hal yang ingin diketahui dari hasil pengamatan gambar. Oke, ya terima kasih Audrey.
Jadi aktivitas pertama yang akan kita lakukan adalah mengamati gambar ya. Oke, silakan perhatikan gambar berikut. Ada yang tahu gambar apakah ini? Peta Asia Tenggara. Oke, Ada yang iya. di Betul ya. Ini adalah gambar peta wilayah Asia Tenggara ya. Oke, nah silahkan kalian amati gambar ini. Kemudian nanti kalian coba buat pertanyaan ya dari apa yang ingin kalian ketahui dari hasil pengamatan gambar ya. Saya berikan waktu 1 sampai 2 menit ya mencoba membuat pertanyaan dari apa yang ingin kalian ketahui. Usahakan pertanyaannya ini nanti bisa menjawab tujuan pembelajaran yang udah kita lihat tadi. Ya. Pak Dede, Ya, saya Anugrah. boleh izin ke kamar mandi nggak? Oke, silakan Anugrah. Ya. Baik, sudah dapat pertanyaannya? Masih belum? Oke, Sudah. ya ada yang sudah, ada yang belum. Oke, yang belum silakan dilanjutkan untuk membuat beberapa pertanyaannya ya. Yang sudah, nanti coba saya pengen tahu pertanyaan yang sudah kalian buat seperti apa. Ya. Oke, baik. Yang sudah membuat pertanyaan ya. Coba di sini ada yang bersedia untuk menyampaikan pertanyaan yang sudah dibuat. Saya, Pak. Oke, ya silahkan Reno. Ya, apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah bagaimana letak astronomis wilayah Asia Tenggara? Oke, bagus Reno. Iya, selanjutnya ada lagi yang sudah membuat pertanyaan. Ada yang bersedia untuk menyampaikan pertanyaannya? Boleh deh sih ya Pak. Oke, silahkan Faiz. Apa kayak batas-batas yang ada di wilayah Asia Tenggara? Oke, batas-batas ya. Ya, batas-batas di wilayah Asia Tenggara. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaannya? Iya, Pak. Oke, silahkan Fairuz ya. Iya, Pak. Oke, Pertanyaannya adalah bagaimana letak geografis wilayah Asia Tenggara? nah coba yang masih bingung dalam membuat pertanyaan, ya. Tadi ingat-ingat lagi gambar Asia Tenggaranya, ya. Kemudian ingat tadi tujuan pembelajaran. Nah, karena kan kita ingin mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kira-kira apa nih, gitu ya, pertanyaan yang harus saya buatnya, ya. Nah, ini udah ada 3 pertanyaan. Oke, pertanyaan keempat. Silakan, ada yang bersedia untuk menyampaikan pertanyaan yang keempat? Saya, Pak. Oke, silakan, Clea. Pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh kondisi geografis Asia Tenggara terhadap ekonomi negara-negara di Asia Tenggara? Nah ini bagus nih ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaannya yang berbeda dengan pertanyaan yang udah ada? Saya, Pak, mau tanya juga. Oke, silakan. Evan. Kondisi iklim di Asia Tenggara itu gimana sih, Pak? Oke, berarti bagaimana kondisi iklim ya? Kondisi di wilayah Asia Tenggara. Nah, anak-anak, berarti di sini ada 6 pertanyaan ya. Sesuai dengan aktivitas yang tadi ya, kalian bisa lihat di LKPD-nya. Di aktivitas kedua di sana ada instruksi untuk menuliskan pertanyaan yang sudah dibuat. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat ini silakan kalian tuliskan di LKPD kalian. Ya. Kemudian setelah kalian menuliskan pertanyaan-pertanyaan ini di LKPD-nya, kalian coba untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat ini. Ya. Oke, sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak, mau bertanya. Oke, boleh Wisesa, silakan. Untuk mencari jawabannya boleh mencari di internet, Pak? Oke, boleh ya. Boleh, silakan. Kalian gunakan berbagai macam sumber ya untuk dapat menjawab pertanyaannya. Ya,
mau internet, mau buku, silakan. Nah, di sini saya juga sudah sudah menyiapkan ya. Nah, kita kan udah punya ruang guru ya. Silakan kalian bisa buka juga ruang gurunya. Nah, di ruang guru saya di sini sudah menyiapkan materinya ya, yang bisa kalian manfaatkan sebagai sumber belajar ya. Ada video materi ya, ada buku siswa, ada modul handout ya, dan juga kalian bisa gunakan buku yang kalian punya ya, buku IPS yang kalian punya. Atau kalau mau cari di Google juga nggak apa-apa ya. Oke, silahkan kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya, cari jawabannya. Saya berikan waktu 15 sampai 20 menit ya, untuk kalian dapat mencari jawaban dari pertanyaan itu. Oke, silakan ya. Nah, jika ada yang mengalami kesulitan ya, boleh nanti ditanyakan ya. Oke, bagaimana? Ada yang mengalami kesulitan nggak untuk mencari jawabannya? Saya, Pak, Ya, gimana Reno? ada soal yang sulit, Pak. Nomor berapa tuh Reno? Nomor 4 dan nomor 6, Pak. Oh, oke. Ini ya, nomor 4 dan nomor 6 ya. Yang pengaruh ya, pengaruh kondisi geografis. Nah, oke. Nah, kalian kan tadi bisa lihat ya di petanya ya. Di sana peta Asia Tenggara diapit oleh 2 benua dan 2 samudra ya. Nah, kira-kira dari letak Asia Tenggara itu ada nggak pengaruhnya dalam perekonomian ya? Nah, misalkan ke perdagangannya atau ke pariwisatanya gitu ya. Nah, atau ke sumber daya alamnya. Nah, itu bisa kalian tuh cari. Nah, di sosial budaya juga sama ya, pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya. Nah, kira-kira dari letak Asia Tenggara yang ada di antara 2 benua dan 2 samudra itu, ya, kira-kira ada nggak pengaruhnya nih terhadap kehidupan sosial budaya? Misalkan masuknya budaya asing, ya, dan lain sebagainya, ya. Itu kalian bisa tuh coba cari ke situ, ya. Nah, kalau memang di buku kalian tidak menemukan, coba di internet. Kalau di internet kan gampang ya, kalian tinggal tulis. Bagaimana pengaruh kondisi geografis ASEAN terhadap perekonomian negara ASEAN. Nah, itu biasanya kan muncul. Ya. Oke, Reno, bisa ya Reno ya? Ya, Pak, bisa. Ya. Yang lain ya, saya kira kalau misalkan memang ada kesulitan, mengalami kesulitan, boleh ditanyakan ya. Maaf, berarti kita sampai jam berapa ya, Pak? Ya, kalian mengerjakan ini sampai jam 8.30 ya. Kurang lebih sampai jam 8.30. Jangan takut salah ya, kita lagi belajar. Pokoknya kalau kalian nemuin jawaban yang menurut kalian itu sesuai dengan pertanyaannya gitu ya, nah, kalian tulis aja ya. Tulis langsung di LKPD-nya juga boleh ya. Di sini ya di LKPD kalian. Nah, tadi di aktivitas kedua kalian tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuatnya ya. Terus kemudian di aktivitas ketiganya, nah baru kalian tuliskan jawaban dari pertanyaan itu ya. Oke, tetap dinyalakan kamera Zoom-nya ya. Anugrah sudah kembali dari toilet, Anugrah? Udah, Pak. Oke, sudah ya. Jadi saya sakit perut, Pak. Jadi mungkin agak lama. Oh. Oke, iya. Mudah-mudahan segera sehat ya, Anugrah ya. Sakit perutnya. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, waktunya 4 menit lagi ya. Sampai jam 8.30. Saya harap nanti semuanya sudah selesai mengerjakan ya. Oke, apakah sudah selesai? Ada yang sudah selesai mengerjakannya? Sedikit lagi, Pak. Oke. Maaf, sedikit lagi. Ya, sedikit lagi ya. Oke, silakan dilanjutkan. Masih ada waktu ya. Nah, kurang lebih 1 menit lagi ya. Baik, waktunya sudah habis ya. Udah jam 8.30.
Ya, saya harap kalian sudah selesai untuk mengerjakan tugasnya. Ya, nanti kita akan langsung ke presentasi ya, presentasi hasil pengerjaan tugasnya. Ya, nah tapi sebelum itu saya ingin memberikan ice breaking dulu ya. Nah, mudah-mudahan kalian nanti bisa tambah semangat nih, ya kembali lagi fokusnya nih setelah ada ice breaking. Oke. Nah, ini ice breaking yang pertama nih. Kita akan coba tebak gambar nih. Ya, boleh kalian lihat ya. Tebak nama kota. Nah, kira-kira kota apakah ini? Yuk, ada yang mau jawab? Madiun, Pak. Oke, silakan. Siapa namanya ini? Rana. Oke, Rana ya. Rana tadi apa jawabannya Rana? Madiun. Madiun. Oke, Madiun betul ya, Madiun. Coba kita lihat ini apa tadi? Madu. Madu ya, U-nya diganti dengan I. Ya, jadi Madi ya. Nah, ini unta. Unta TA-nya dicoret. Jadi Madiun. Betul ya, Rana. Ya, tepuk tangan dong buat Rana. Ya, tebakannya tepat ya. Satu lagi ya. Satu lagi. Kira-kira negara manakah ini? Audrey, Pak. Oke, Audrey, apa Audrey? Iceland. Iceland. Kalau kita bahasa Indonesianya kira selalu apa istilahnya? Nyebutnya negara apa tuh? Apa ya kalau bahasa Indonesia? Es pantai, Pak, es pantai. Es pantai. Iya, ini betul ya, es pantai. Jadi es pantai. Tapi betul tadi Audrey ya, ini ice ya, ice. Ini tanah, pulau gitu ya, land gitu ya. Iceland ya, di Indonesia biasanya kita menyebut negaranya itu Islandia. Ada yang tahu negara Islandia? Iya tahu, Pak. Tahu, Pak. Eropa. Betul, di Eropa ya, di Eropa Utara sana ya. Nah, Islandia ya. Oke, nah bagus ya, berarti kalian pengetahuannya udah cukup baik ya. Pengetahuan tentang negara, pengetahuan tentang kotanya ya. Nah, itu tadi ice breaking-nya ya. Nah, mudah-mudahan kalian jadi segar kembali ya. Nah, kita bisa lanjutkan ke menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya. Presentasikan hasil jawabannya. Oke, kita mulai. Silahkan, adakah yang bersedia untuk menjawab pertanyaan nomor 1? Bagaimana Saya, letak Pak. astronomis? Oke, Audrey, silakan. Oke, bagaimana letak astronomis wilayah Asia Tenggara? Jawabannya secara astronomis wilayah ASEAN terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Keseluruhan wilayah ASEAN berada di wilayah bumi bagian timur dan secara vertikal ASEAN berada di wilayah bumi bagian utara dan bagian selatan. Oke, sudah Audrey? Iya, Pak. Ya, oke, beri tepuk tangan dulu untuk Audrey. Ya, oke, sudah berani ya untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Oke, coba untuk teman-teman yang lain, kira-kira jawaban dari Audrey ini sudah lengkap atau belum? Atau ada yang ingin menambahkan jawabannya Audrey? Atau ada yang sama dengan Audrey jawabannya? Sama dengan Audrey jawabannya? Mirip lah, Pak. Oke, mirip-mirip ya. Ya, betul ya. Jadi itu yang tadi disampaikan oleh Audrey mengenai letak astronomis, betul ya. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk pertanyaan nomor 2. Nah, silakan siapa yang bersedia untuk menjawab pertanyaan nomor 2? Saya, Pak. Oke, Rifa ya. Iya, Pak. Oke, silakan Rifa. Apa batas-batas wilayah Asia Tenggara? Jawabannya adalah batas-batas wilayah ASEAN sebelah barat berbatasan dengan Laut Andaman, sebelah utara berbatasan dengan Cina, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan
sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Australia. Oke, cukup, Rifa? Jadi cukup, Pak. Oke, ya. Nah, itu jawaban dari Rifa, ya. Teman-teman yang lain, apakah ada yang punya jawaban yang lain atau ingin menambahkan jawabannya Rifa? Saya mau menambahkan jawaban Rifa, Pak. Oke, boleh. Tiandra, silakan. Sebelah barat ASEAN berbatasan dengan Laut Andaman dan Teluk Benggala. Sebelah utara berbatasan dengan negara Cina dan Laut Cina Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Australia. Oke, ya itu tambahan dari Tiandra, ya betul ya. Nah, jadi tadi mungkin tambahannya sebelah barat. Nah, selain Laut Andaman ada Teluk Benggala, ya, ada Teluk Benggala. Sebelah utara, selain negara Cina itu ada Laut Cina Selatan, ya, ada Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Nah, sebelah timurnya ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah selatannya berbatasan dengan Samudra Hindia dan juga negara Australia. Oke ya, bagus. Selanjutnya, nah untuk nomor 4, nih saya pengen dengar suaranya Anugrah nih. Nah, Anugrah, boleh Ya, Pak. dijawab untuk nomor 4, silakan. Ya, soal nomor 4, bagaimana pengaruh kondisi geografis Asia Tenggara terhadap ekonomi negara-negara di Asia Tenggara? Jawabannya yang A, letak ASEAN yang diapit oleh 2 samudra dan 2 benua membuat posisi geografis ASEAN sangat strategis karena melewati jalur perdagangan internasional seperti Selat Malaka. B, karena negara ASEAN memiliki ukuran laut yang sangat luas, menyebabkan negara-negara ASEAN memiliki hasil laut yang melimpah, khususnya Indonesia. C, keindahan alam yang dimiliki negara ASEAN, baik itu perairan atau daratan, membuat negara-negara ASEAN memiliki potensi pariwisata. Dan D, yang terakhir, kondisi geografis ASEAN yang memiliki banyak pegunungan dan beriklim tropis, membuat ASEAN kaya akan sumber daya alam seperti hasil pertanian, hasil hutan, dan pertambangan. Oke, ya boleh tepuk tangan untuk Anugrah ya. Cukup lengkap tadi jawabannya ya mengenai pengaruh kondisi geografis terhadap perekonomian ya. Tadi betul ya, dilewati jalur pelayanan internasional ya. Terus juga tadi kekayaan sumber daya alam lautnya melimpah ya karena luas. Khususnya Indonesia ya yang paling luas lautnya. Terus juga tadi kata Anugrah ya, potensi pariwisatanya juga luar biasa ya karena banyak tempat-tempat indah di negara-negara ASEAN ini ya. Dan juga terakhir tadi yang Anugrah sampaikan selain hasil laut, sumber daya alam ASEAN juga kaya akan sumber daya alam pertanian ya, sumber daya alam kehutanan dan juga pertambangan. Oke, untuk nomor 5 silakan, siapa yang bersedia untuk menjawab nomor 5? Rana, Pak. Oke, silakan Rana. Pertanyaannya kan bagaimana kondisi iklim di wilayah Asia Tenggara, Pak? Ya, jawabannya? Menurut jawaban saya, letak wilayah ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Angin ini dinamakan angin muson timur dan angin muson barat yang menyebabkan terjadinya musim kemarau dan juga musim hujan. Oke, itu ya kondisi iklimnya menurut Rana ya. Oke, bagus Rana. Coba mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan jawaban Rana atau ada yang berbeda jawabannya dengan Rana? Saya, Pak. Oke, silahkan Alaika. Wilayah Asia Tenggara sebagian besar iklim tropis karena letak astronomis ASEAN dilalui oleh garis khatulistiwa dan garis non-derajat, kecuali negara Myanmar yang juga memiliki iklim subtropis di bagian utara wilayah negara Myanmar. Oke, iya. Betul ya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Rana maupun disampaikan oleh Alaika, betul ya. Nah, oke, terima kasih Rana dan juga Alaika ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 6. Coba saya pengen dengar Clea ya. Clea,
boleh dijawab untuk nomor 6, Lea. Oke, Pak. Oke, bisa, Pak. Ya. Bagaimana pengaruh kondisi geografis Asia Tenggara terhadap kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara? Jawabannya adalah A. ASEAN menjadi tempat bertemunya berbagai macam budaya di dunia, seperti budaya Arab, India, dan Cina yang kemudian berakulturasi dengan budaya asli. Hal ini menyebabkan wilayah ASEAN kaya akan hasil budaya. B. ASEAN juga menjadi tempat bertemunya agama-agama dunia, sehingga terdapat beberapa agama yang dianut oleh masyarakat di negara-negara ASEAN, seperti agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. C. Penduduk negara-negara ASEAN juga terdiri dari berbagai macam suku, etnis, dan ras dari berbagai belahan dunia. D. Namun dampak negatifnya wilayah ASEAN yang terbuka sering menjadi lokasi penyelundupan narkoba. Oke, cukup, Lea? Cukup, Pak. Iya, oke, bagus, Lea ya. Cukup lengkap juga itu tadi jawaban. Ya, oke. Nah, berarti udah semua pertanyaan dijawab ya. Nanti kalian menyimpulkan ya, menambahkan tadi jawaban-jawaban yang masih kurang ya, menyimpulkan sendiri jawaban tadi. Boleh tadi jawaban dari teman ditambahkan ke jawaban kalian ya. Ya, berarti kita udah sampai di kegiatan akhir pembelajaran ya. Kita akan coba menarik kesimpulan ya dari apa yang udah kita pelajari tadi ya. Nah, ini poin yang pertama. Coba ada yang bersedia untuk menarik kesimpulan mengenai poin ini? Saya, Pak. Oke, silahkan. Letak astronomis wilayah ASEAN terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Sedangkan letak geografis ASEAN diapit oleh 2 samudra dan 2 benua, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta benua Asia dan benua Australia. Oke, ya betul, Kiandra, bagus sekali Kiandra. Selanjutnya, nah untuk poin yang ketiga, silakan siapa yang mau menarik kesimpulan untuk poin yang ketiga? Saya, Pak. Ya, silakan, Clea. Di bidang ekonomi, wilayah ASEAN dilalui oleh jalur perdagangan internasional, kaya akan sumber daya alam, baik hasil laut, pertanian, pertambangan, maupun pariwisata. Sedangkan di bidang sosial budaya, ASEAN menjadi tempat bertemunya berbagai agama, suku, dan budaya, sehingga negara-negara ASEAN terdapat berbagai agama dan kaya akan suku bangsa dan hasil budaya. Oke, berikan tepuk tangan untuk Clea, Yona, dan juga Kiandra ya, yang udah bisa menarik kesimpulan dari poin-poin ini. Oke, berarti kita lanjutkan. Nah, kita akan coba merefleksi apa kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, yang pertama, nah kira-kira pelajaran penting apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran? Saya boleh, Pak. Oke, silakan Audrey. Dengan belajar materi hari ini, kita jadi memahami kondisi geografis wilayah ASEAN dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi dan sosial budaya negara-negara ASEAN, khusus negara Indonesia. Oke, terima kasih Audrey ya. Nah, apakah pembelajaran hari ini berkesan buat kalian? Berkesan, Pak. Iya, oke ya. Oke, dan untuk rencana tindak lanjutnya ya, pengetahuan apa yang udah kalian dapatkan hari ini coba kalian aplikasikan dalam perilaku kalian sehari-hari ya. Nah, terakhir untuk rencana tindak lanjutnya, kumpulkan nanti LKPD yang udah diisi ya, yang sudah disimpulkan, dilengkapi tadi ya. Kumpulkan LKPD-nya di WhatsApp Group Kelas ya. Oke, bisa anak-anak? Bisa. Oke, terima kasih ya. Nah, selanjutnya umpan balik. Nah, untuk umpan balik yang pertama, bagaimana kondisi geografis ASEAN berpengaruh
pada perekonomian negara-negara ASEAN. Oke, ada yang mau menyampaikan umpan balik ini? Saya, Pak. Oke, silakan Evan. Kondisi geografis ASEAN yang terletak di jalur perdagangan internasional dan juga kaya akan sumber daya alam baik darat maupun laut mempengaruhi tingkat ASEAN. Seperti Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, baik sumber daya kelautan, pertanian, tambangan, dan pariwisata, untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Kita lanjutkan. Nah, ke umpan balik yang kedua. Nah, menurut kalian, nah kalau kita lihat ke situasi sekarang ini ya, coba kita hubungkan ya. Apakah letak geografis ASEAN, khususnya Indonesia nih ya, berpengaruh terhadap meningkatnya kasus COVID ya, kasus COVID-19 di Indonesia saat ini? Ada nggak kira-kira menurut kalian pengaruhnya? Yang mau menjawab? Saya Pak, saya mau jawab. Oke, silakan Anugrah. Menurut saya berpengaruh Pak, karena posisi Indonesia yang strategis dan terbuka, juga Indonesia yang kaya akan pariwisata membuat banyak masyarakat dari negara-negara lain masuk ke Indonesia dan memungkinkan mereka virus COVID-19 varian terbaru seperti varian Delta yang banyak menular di Indonesia saat ini. Kira-kira menurut kamu atau menurut yang lain, gimana caranya nih supaya virus COVID-19 yang sedang meningkat ini bisa ditekan atau bisa kembali turun nih kasusnya? Menurut saya, pemerintah harus melarang masuknya warga asing atau masuk ke Indonesia sampai kasus COVID di Indonesia menurun. Juga meningkatkan fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Sedangkan untuk masyarakat, menjalankan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, tangan dengan sabun. Oke, iya, oke, beri tepuk tangan dong untuk Anugrah. Ya, mudah-mudahan kasus COVID di Indonesia segera turun ya, dan COVID di Indonesia segera hilang. Ya. Sebagai penutup, kita akan coba mengerjakan post-test ya. Post-testnya ada di Quizizz ya. Oke, silakan siapkan kembali Quizizz-nya. Oke, ini untuk kodenya, silakan diketik. Silakan yang belum join untuk segera join. Oke, sudah semua? Berarti kita bisa mulai ya. Oke, saya klik start sekarang ya. Fokus ya. Baca soalnya baik-baik. Kemudian baru jawab ya. Oke, satu orang lagi ya. Iya, oke, udah semuanya ya. Nah, ini berubah ya posisi yang tadi ya. Di pose sekarang yang pertama Yona nih ya. Kalau tadi kan Evan ya. Berarti sudah selesai untuk post-testnya. Jadi kita bisa lanjutkan ya kegiatan kita. Karena untuk minggu depan silakan kalian pelajari materi selanjutnya ya. Kita akan belajar untuk minggu depan itu adalah kondisi geografis negara-negara ASEAN. Nah, sebagai motivasi penutup pembelajarannya, ya kata Mahatma Gandhi, hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Ya, belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Ya, karena tadi belajar atau pendidikan itu sebagai modal, ya. Kalau kata Nelson Mandela sebagai senjata tadi ya. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Silakan, siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Saya, Pak. Ya, silakan, Susesa. Oke, mari teman-teman sebelum kita mengakhiri pembelajaran IPS hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dibacakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Wisesa. Ya, nah, maka dengan demikian berakhir pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Terima kasih untuk keaktifannya semua dalam pembelajaran hari ini.
Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.